Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo di channel Satu Asa, masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Di video kali ini kita akan membahas cara mudah mendesain label kemasan produk. Pembahasan kita nanti akan dimulai dengan bagaimana cara mendesain label dengan smartphone, lalu aplikasi apa yang digunakan, fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasinya, dan tutorial cara penggunaannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bersama untuk mendesain label, terus ikuti video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Label adalah unsur penting dalam sebuah kemasan produk karena di dalam label berisi berbagai macam informasi dan juga identitas produk. Maka dari itu kami mengharapkan untuk pelaku UKM di Desapreneur bisa mendesain label kemasannya sendiri. Tentunya dimulai dengan label-label yang sederhana terlebih dahulu dan dapat dilakukan menggunakan handphone masing-masing. Dalam pembuatan label atau desain label, banyak aplikasi yang tersedia di penyedia aplikasi handphone. Tetapi yang kami pilih sekarang ini menggunakan aplikasi Canva ya teman-teman ya. Kenapa kami memilih menggunakan aplikasi Canva? Karena aplikasi Canva ini penggunaannya relatif mudah dan nanti di dalam aplikasi Canva juga sudah banyak tersedia template-template label kemasan atau template desain yang lainnya. Untuk menggunakan aplikasi Canva, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan handphone teman-teman terlebih dahulu ya. Lalu teman-teman masuk ke Play Store. Dari aplikasi Play Store bisa teman-teman ketikkan di pencarian Canva seperti ini. Nanti akan muncul aplikasi Canva dengan warna biru seperti ini, tulisannya putih, namanya Canva aplikasinya. Terus teman-teman klik install ya. Nah, klik install atau pasang. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Jika sudah berhasil teman-teman install, kita cari ya aplikasi Canva-nya yang sudah diunduh. Nah, ini ada di sini. Lalu diklik saja aplikasinya. Nah, kalau sudah diklik, nanti kita akan masuk ke halaman pertamanya Canva, yaitu ada permintaan atau request untuk meminta cookies. Nah, ini silakan teman-teman klik terima semua cookies atau terima semua cookie. Kalau sudah, nah kita akan masuk ke halaman pembuatan akun. Halaman pembuatan akun ini yang paling mudah, teman-teman bisa menggunakan akun Gmail teman-teman yang sudah tertanam di handphonenya masing-masing atau yang sudah di login-kan di handphone masing-masing. Nah, ini yang paling mudah. Atau kalau mau menggunakan Facebook, silahkan teman-teman nanti klik yang menu bergambar Facebook. Kita praktek menggunakan Google ya teman-teman ya, yang sudah tertanam, yang pasti tertanam di handphonenya teman-teman. Nah, kita gunakan Google. Nanti akan diminta untuk memilih salah satu akun Google yang terlogin di handphonenya teman-teman. Nah, pilih salah satu, ditunggu proses loadingnya. Kalau sudah berhasil login dengan salah satu Gmail kita, nah nanti akan ada pemberitahuan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, tinggal kita oke saja. Nah, ini kalau teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia, kita coba ya cari di setelannya, di tanda strip di pojok kiri atas ya, strip 3, masuk ke setelan atau setting, terus pilih your akun atau akun Anda, lalu di bagian bawah ini ada pilihan bahasa. Nah, silahkan pilih yang bahasa Indonesia. Oh, ternyata bahasa daerah Indonesia juga ada ya pilihannya nih teman-teman ya.
Nah, kita pilih yang bahasa Indonesia. Akan melakukan refresh terlebih dahulu untuk mengganti ke bahasa Indonesia. Setelah masuk dan berhasil mengganti tadi ya bahasanya supaya lebih mudah dimengerti, kita akan mengenal beberapa fitur-fitur yang ada di Canva. Di bagian bawah ada fitur project. Nah, fitur project ini adalah desain-desain yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, jadi desain-desain yang pernah kita buat sebelumnya akan otomatis tersimpan di fitur project. Kemudian ada fitur template. Nah, fitur template ini adalah fitur di mana kita akan mencari berbagai macam template desain. Nah, terus ada fitur pro, ini untuk yang profesional. Dan di bagian atas juga ada fitur pilihan desain yang akan kita buat. Nah, ada fitur desain untuk media sosial, video, presentasi, dan masih banyak lagi seperti ini. Nah, ini adalah fitur-fitur nanti yang akan menyediakan template sesuai dengan yang akan kita edit desainnya. Kita lanjut saja langsung bagaimana menggunakan aplikasi Canva ini dalam melakukan editing atau pembuatan label. Nah, karena kita akan membuat label, bisa kita langsung cari template desain yang akan kita buat. Nah, caranya adalah di bagian atas ini kita bisa ketikkan label kemasan. Nah, lalu kita klik pencariannya. Nah, nanti akan muncul berbagai macam template yang telah disediakan oleh aplikasi Canva untuk berbagai macam kemasan. Nanti silahkan teman-teman pilih mana yang sesuai dengan produknya teman-teman. Yang harus teman-teman cermati ketika memilih template desain ini adalah jika aplikasi teman-teman aplikasi yang biasa, yang bukan pro atau yang bukan profesional atau premium, teman-teman pilih yang gratis saja ya templatenya. Jangan memilih template yang ada logo mahkota atau ada kata-kata pro atau ada tanda Rp atau rupiah. Nah, itu adalah template-template untuk aplikasi Canva yang premium atau yang berbayar. Silahkan pilih ya teman-teman salah satu desain yang akan teman-teman buat. Nah, ada banyak sekali templatenya di sini. Misal kita ambil contoh yang ini ya teman-teman ya. Ada nih bawang goreng. Lalu bagaimana cara mengeditnya? Nah, cara mengeditnya adalah ini template yang sudah disediakan, lalu kita klik di bagian mana kita akan mengedit. Misal kita akan mengedit di bagian nama produk lah. Produk saya itu bukan bawang goreng, misal produk saya peyek gitu ya. Kita klik aja di bagian tulisan bawang goreng ini, lalu kita edit. Kita tulis peyek kacang. Ya, mereknya sudah kita ganti. Kita anggap peyek kacang ini sebagai merek ya. Kita sudah mengganti mereknya. Terus kita mau mengganti fotonya supaya jadi foto produk kita. Nah, caranya adalah kita tinggal klikkan saja di bagian foto. Terus ada tanda lingkaran yang ada panahnya itu ya seperti berputar itu adalah tanda untuk mengganti gambar atau mengganti elemen yang kita klik ya. Jadi kita tinggal klik aja tanda panah berputarnya ini, atau di bagian bawah juga ada tanda elemen berputarnya seperti ini. Nah, kita klik saja ganti. Terus ketika kita akan mengambil gambar dari galeri atau dari file penyimpanan kita, nanti akan ada notifikasi untuk meminta izin aplikasi Canva mengakses file manajernya teman-teman. Nah, kita izinkan ya. Terus kita pilih saja gambar. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa pilih album mana yang akan kita ambil. Kalau lebih bagus lagi, teman-teman ketika punya foto produk itu dijadikan dalam satu album ya teman-teman ya. Jadi ketika akan melakukan editing seperti ini, foto produknya teman-teman mudah ditemukan karena berada di satu album yang sama. Jadi tidak tercampur dengan foto-foto yang lainnya. Kita pilih ya fotonya, misal nah ini ada foto peyek yang sudah saya siapkan. Nah, kita ganti. Otomatis berganti ya gambarnya ya teman-teman menjadi peyek kacang. Nah, kalau di bagian ini teman-teman juga mau edit, juga silahkan teman-teman edit ya bagian tagline-nya ini. Nah, misal di sini renyah gurih bergizi ya, bisa kita ganti edit menjadi gurih lezat bergizi. Lalu otomatis akan menyesuaikan lagi dengan desain template-nya. Lalu misal di sini teman-teman mau ganti juga logo-logo yang ada di sini. Nah, ini bisa teman-teman ganti
Nah, misal nih, teman-teman kalau punya logo produk, nah bisa ditampilkan di bagian sini juga boleh. Silahkan nanti di bagian sini diganti. Caranya adalah nanti sama kita tambahkan nih, klik plus atau kita ganti itu. Ketika teman-teman akan menambahkan sesuatu di dalam desainnya teman-teman, nah nanti teman-teman bisa klik tanda plus di bagian kiri bawah. Nanti opsinya ada banyak sekali ya. Nah, ini ada elemen. Ini elemen ini digunakan untuk menambah elemen-elemen dari desainnya teman-teman. Di sini juga terdapat logo-logo dari perizinan yang ada di Indonesia. Misal kita ambil contoh halal gitu ya. Logo halal. Nah, ini banyak sekali logo-logo halal yang disediakan oleh aplikasi Canva. Tapi ini masih yang premium ya, untuk yang premium yang bisa menggunakan logo-logo halal yang terbaru. Atau kalau teman-teman juga punya file logo halal, bisa teman-teman masukkan di desainnya. Caranya sama seperti tadi. Misal teman-teman mau memasukkan logo halal karena produknya sudah halal. Nah, silahkan teman-teman klik plus. Terus nanti teman-teman pilih galeri. Nah, ini kita akan mengambil gambar dari galeri. Nanti teman-teman sebelumnya harus menyiapkan dulu ya logo halalnya ada di album mana atau berada di mana. Nanti tinggal dicari, terus dipilih logo halalnya, terus ditampilkan di desainnya seperti itu. Nah, logo halalnya silahkan tampilkan. Setelah itu di logo halal di bagian bawah kan ada nomor registrasi halalnya, itu bisa ditampilkan juga dengan cara menambahkan plus lalu teks. Nah, teks ini adalah dimana kita akan menambahkan teks dalam sebuah desain atau desain yang akan kita buat. Nah, tambahkan kotak teks. Nah, misal nih nomor registrasi halalnya teman-teman ya. Seperti ini. Terus ukurannya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Caranya di sini. Terus kita bisa pilih ukuran font. Nah, mau seberapa ukuran fontnya? Atau bisa dituliskan juga ukuran fontnya mau berapa. Misal 12 gitu ya. Nah, terlalu kecil. Nah, langsung tambahkan aja 15. Nah, ternyata segitu. Nah, langsung kita rubah menjadi misal 9. Nah, misal di sini kita mau menempatkan logo halal. Nah, nanti tinggal teman-teman atur posisinya ya. Nah, sini misal ini masih kebesaran, bisa teman-teman kecilkan juga dan cara kotaknya digeser supaya mau mengecil seperti ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman di sini bisa tambahkan misal elemen halal ya, karena di elemen yang tersedia baru logo halal yang lama, kita coba saja ya. Nah, misal seperti ini, kita coba menggunakan logo halal yang lama dulu ya teman-teman ya. Nah, akan muncul, terus bisa teman-teman kecilkan ukurannya seberapa yang diinginkan. Cara mengecilkan dan membesarkan adalah kita pilih salah satu sudut di gambar yang kita tempatkan. Nah, tinggal kita geser, membesar dan mengecil seperti ini ya teman-teman ya. Terus kita misal kita taruh di sini. Setelah itu, nah nomor registrasinya juga bisa kita besarkan kecilkan dengan cara yang tadi. Kita ambil salah satu sudutnya, terus kita taruh di bawah, terus kita pindah untuk ditaruh di bawah dari registrasi halalnya tadi, logo halalnya. Nah, misal seperti ini. Nah, contohnya. Terus ini nanti juga bisa teman-teman gunakan ketika mau menambah elemen-elemen yang lain. Caranya seperti itu, pilih tambah, terus mau menambahkan teks, pilih teks, mau menambahkan gambar, pilih galeri, dan mau menambahkan elemen, pilih elemen. Lalu di bagian sini ada identitas produk. Nah, identitas produk ini juga disesuaikan ya dengan produknya teman-teman masing-masing. Nah, karena ini adalah peyek, nanti jadi mungkin bisa diganti gambar kacang seperti itu. Terus di sini bisa diganti dengan 100% bawang merah. Nah, ini bisa ditulis dengan peyek
kacang dengan isian berlimpah, karena isi kacangnya banyak. Nah, biasanya kan kacang yang premium itu atau yang disukai oleh orang-orang itu yang kacangnya yang padat, yang banyak, bukan yang berjauhan seperti orang sedang musuhan. Jadi silahkan, nah teman-teman ketikkan tagline-tagline yang sesuai dengan produknya teman-teman di sini. Nah, ini kalau punya nomor PIRT juga boleh ditambahkan nomor PIRT-nya. Terus ini adalah tempat produksi, kontak personnya ini juga sama, cara menggantinya seperti tadi ya teman-teman ya. Klik di bagian yang akan teman-teman ganti, terus pilih edit atau pilih tanda yang lingkaran berputar. Nah, nanti di sini juga teman-teman bisa menambahkan komposisi dan lain sebagainya yang sekiranya dibutuhkan dalam informasi produknya dengan cara yang sama seperti tadi dijelaskan. Jika teman-teman sudah selesai untuk mengedit dari gambar ini, nah silahkan teman-teman pilih menu yang panah ke atas di bagian pojok kanan atas. Nah, silakan pilih tanda panah ke atas kalau sudah selesai mengedit desainnya. Nah, ini adalah pilihan mau dibagikan tautan, mau dikirim via Gmail dan lain sebagainya, atau mau langsung diposting di sosial media. Nah, supaya mudah dijadikan media promosi langsung, nah bisa teman-teman langsung posting di sosial media yang diinginkan, yang juga terkoneksi dengan kegiatan usahanya teman-teman. Nah, ini banyak pilihannya. Atau kalau mau diunduh saja, teman-teman bisa pilih menu unduh. Nah, ini menu unduh silahkan dipilih. Atau mau langsung diunduh tanpa mau lakukan share, nah teman-teman bisa di bagian pojok kanan atas memilih logo yang panah ke bawah seperti ini langsung. Nah, dia akan langsung mengunduh. Nah, jika sudah selesai mengunduh, nanti akan ada notifikasi kalau sudah disimpan di galeri. Nah, terus yang harus kita lakukan adalah mencari gambarnya di galeri ya teman-teman ya. Nah, kita keluar dari aplikasi Canva, lalu kita ke galeri dari handphonenya teman-teman masing-masing. Nah, ini di galeri. Nanti di galeri, nah, kalau dari foto biasanya nanti foto-foto terbaru bisa muncul ya teman-teman ya. Biasanya ada beberapa settingan handphone yang foto terbarunya langsung muncul di bagian atas. Atau teman-teman bisa masuk ke album, lalu pilih semua foto, atau kalau di sini sudah ready folder Canva-nya, sudah siap folder Canva, teman-teman bisa pilih folder Canva. Nah, biasanya nanti desain-desain yang kita buat dari Canva akan jadi satu folder di folder dengan nama Canva. Nah, ini Canva. Nah, ini foto yang terbaru tadi yang sudah kita edit dan sudah kita download. Itu ya teman-teman ya, nanti foto-foto ini bisa teman-teman cetak untuk jadi label kemasan, atau bisa teman-teman jadikan sebagai media konten promosi produknya teman-teman. Nah, silahkan, ini opsional. Jadi kalau nanti sudah bisa, tinggal dicoba-coba terus ya teman-teman ya, karena di pembuatan desain seperti ini teman-teman kuncinya satu, harus berani mencoba. Yang kita temukan kadang belum berani mencoba, masih takut gagal, takut tidak bisa, yang akhirnya ya terus tidak mau mencoba sama sekali ya. Nanti yang terjadi adalah tertinggal oleh teman-temannya yang bisa. Jadi dalam melakukan hal-hal aktivitas digital ini ya teman-teman ya, kuncinya adalah berani mencoba. Karena kalau mencoba pun tidak ada resiko kok dengan handphonenya teman-teman. Kalau desainnya nggak jadi, handphonenya juga nggak rusak, misal seperti itu. Jadi kuncinya berani mencoba. Dan kalaupun kita membuat desain di Canva, ketika melakukan kesalahan dalam menerapkan suatu aktivitas tertentu di Canva-nya, ada menu untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Jadi enak ya belajar digital, kalau salah bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Misal kita hapus ini ya, kita hapus logo halalnya seperti ini, kita hapus. Nah, nanti pasti sini, nah di bagian pojok kiri akan ada tanda panah
kembali. Nah, kita bisa pilih. Nah, kalau salah langkah bisa kembali ke langkah yang sebelumnya. Atau kalau sudah betul langkahnya, pengen maju lagi ke langkah yang tadi, ya pilih menu maju seperti ini. Jadi kuncinya teman-teman dalam aktivitas digital adalah harus berani mencoba. Saya tekankan ini sekali lagi karena memang ya harus berani mencoba. Bahkan dalam aktivitas yang lain pun pasti ada menu untuk menghapus ya. Jadi kalau salah bisa dihapus. Jadi aman teman-teman, kecuali kalau kita melakukan aktivitas yang melanggar hukum atau melanggar peraturan yang ada. Selama aktivitasnya tidak ada yang melanggar hukum dan melanggar peraturan yang ada, silahkan teman-teman coba aktivitas digital seperti melakukan editing label menggunakan aplikasi Canva ini. Itu teman-teman video dari kami bagaimana menggunakan aplikasi Canva untuk membuat label produk. Terus simak video-video kami berikutnya di pembelajaran Desapreneur model Blangkon dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya. Salam semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.